Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu kita panjatkan, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang begitu banyak, yang begitu besar, yang selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua, baik yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memenuhi kebutuhan kita semua. Dialah Allah, Allahus Samad. Dialah Allah, Allah yang senantiasa memenuhi segala kebutuhan, segala keinginan kita semua. Artinya, semua pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut itu harus selalu disyukuri dengan sebenar-benar kesyukuran yang sejatinya. Kesyukuran tersebut adalah untuk menjaga nikmat tersebut untuk kita dan menjadi sebab ditambahkannya nikmat tersebut untuk kita semua. Terutama nikmat yang selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua adalah nikmat kemudahan, nikmat kelancaran, bisa memulai aktivitas, menjalankan aktivitas, dan menyelesaikan seluruh aktivitas kita semua. Di antaranya adalah aktivitas untuk senantiasa mencari ilmu, menambah ilmu, yang dengannya kita bisa meningkatkan ubudiyah kita semua, penghambaan kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dalam kondisi online, jarak jauh seperti ini, semoga tidak mengurangi ya, keberkahan yang akan kita dapat sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, menempuh satu cara yang dengannya dia mencari ilmu, menambah ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan untuknya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jelas dalam menempuh jalan tersebut itu harus selalu dibarengi dengan kesabaran, kesungguhan, dan juga kejujuran. Artinya tidak hanya sebatas mengisi waktu luang, tidak hanya sebatas ikut-ikutan atau bahkan coba-coba dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala niat dan tujuan kita semua. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sore hari ini merupakan pertemuan kita yang ke-10 di kajian ini. Kajian tadabbur memahami kandungan umum surat-surat dalam Al-Quran, dan insya Allah pada sore hari ini kita akan membahas surat baru yaitu surat Al-An'am, surat ke-6 secara urutan mushaf Al-Quran, yang artinya kita sudah menyelesaikan pembahasan
5 surat ya, atau 6 surat. 6 surat. Surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah ya. Nah, artinya kita sudah menyelesaikan 5 surat dari surat Al-Fatihah sampai surat Al-Maidah, dan kita akan masuk di surat yang ke-6 yaitu surat Al-An'am. Namun tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan kepada semuanya untuk selalu mengulang, memurojaah apa yang telah dipelajari sepanjang pertemuan yang sudah 9 pertemuan ya, 9 pertemuan, dan kita ketahui dan kita yakini bahwa pengulangan itu, murojaah itu ya, itu merupakan metode, merupakan cara Al-Quran. Kita tahu bahwa ayat yang sama itu diulang-ulang dalam Al-Quran. Bahkan ayat yang sama diulang-ulang dalam satu surat. Bahkan berpuluh-puluh kali. Contohnya ayat apa? Itu Ar-Rahman. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Ayat yang semua kita alhamdulillah hafal ya. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban, yang terdapat dalam surat Ar-Rahman. Diulang berapa kali? 31. 31 pengulangan. Nah, itu kan sebagai isyarat ya. Isyarat pentingnya pengulangan, pentingnya murojaah, yang dengannya sebagai penekanan ya, dan dengannya pula itu kemudian dibukakan ya faidah-faidah baru, dan itu mungkin kita alami secara pribadi ya, dan seterusnya. Nah, taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai pembahasan surat Al-An'am ini seperti biasa. Kita mulai dari beberapa data awal dalam mengenal surat Al-An'am. Taib. Pertama, namanya adalah Al-An'am, yang artinya adalah hewan ternak. Jadi Al-An'am artinya adalah hewan ternak. Dan kita ketahui bahwa dalam Al-Quran diangkat, disebutkan, dan dijelaskan tentang hewan-hewan, baik sebagai nama surat ataupun sebagai perumpamaan, menunjukkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan akan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Jelas dalam surat Al-Baqarah ayat ke-26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallah la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fauqaha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak merasa malu ya untuk memberikan perumpamaan ya. Seekor apa? Seekor nyamuk ya, seekor nyamuk atau yang lebih besar darinya. Dari perumpamaan tersebut, nah, fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Orang-orang yang beriman itu senantiasa mengetahui bahwa perumpamaan itu, hikmah itu, ilmu itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir itu ya menyoal,
Ya, fayaqulun madza aradallahu bihada masalah. Masal. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan seperti itu? Ya. Disoal, dipertanyakan, yang dengannya menolak, yang dengannya menghina, yang dengannya merendahkan. Ya. Nah, poinnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat itu semua untuk menunjukkan kebesarannya, untuk menunjukkan hikmahnya, untuk menunjukkan ilmunya. Bahkan dalam surat Ali Imran, ya, ditegaskan pula, surat Ali Imran ayat 191 ya. Ya. Alladzina yadhkurunallah. Coba lanjutkan. Ya mahu wa ala junubihim Wa yatafakkaruna fi Fi khalqis khalqis samawati wal ardh. Rabbana Rabbana ma khalaqtana batilan. ini adzaban nar. Baik. Artinya itu ayat-ayat yang semua kita ya sering mendengarkannya ya. Baik. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan, tidaklah menyampaikan, tidaklah menjelaskan ya satu perkara ya yang itu apa? Kebatilan. Enggak mungkin Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Namun segala apa yang Allah ciptakan terkait perbuatan-perbuatannya itu selalu kebenaran, selalu ada hikmahnya dan seterusnya. Nah, ini poinnya ya. Berarti sudah ada dua ayat ya yang kita sebutkan. Nah, maka itu semua ya Al-Quran itu mengangkat hewan-hewan, baik itu dijadikan sebagai nama surat maupun dijadikan sebagai perumpamaan, sebagai pelajaran dan juga sebagai perhatian agar dipahami oleh manusia. Coba kalau kita sebutkan ya, nama surat dalam Al-Quran yang dinamai dengan nama-nama hewan itu apa aja? Pertama jelas Al-Baqarah ya, Al-Baqarah, Al-An'am, Ankabut, Aufir, An-Namal, Al-Ankabut, Al-Ankabut, Alfil. Al-Fil, apa lagi? terus Ada berapa tuh tadi? Ada 6 ya? Ada 6. 5 Ustaz. Coba Al-Baqarah, Al-An'am, An-Namal, An-Nahl, Al-Ankabut, Al-Fil. Aufir, 6 ya? Al-Adiyat, Ustaz. Al-Adiyat, betul. Al-Adiyat ya. Nah, taib. Nah, dan ada juga ya permisalan menggunakan hewan. Kita tahu ya. Mathalul ladina hummilut Taurat tsumma lam yahmiluha kamathalil himar ya. Nah, ada tuh perumpamaan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 6 ya Ustaz. 6 ya. Nah, 5 atau 6 ya, coba dipastikan ya. Artinya apa? Ada perumpamaan ya dengan hewan. Nah, maka silakan ditadaburi ya dan dipahami. Baik. Kembali ke surat Al-An'am yang artinya adalah hewan ternak. Nah, berbicara tentang Al-An'am yang artinya adalah hewan ternak, maka berbicara dua hal ya. Berbicara dua sisi. Pertama, sisi yang memperhatikan hewan tersebut ya. Dengan cara apa? Mengurusnya, dengan cara merawatnya,
dengan cara menjaganya, dan seterusnya. Kemudian dari sisi ya hewan ternak tersebut ya. Nah, coba ketika dia telah diberikan perhatian ya, dijaga dan seterusnya. Nah, hewan ternak itu harus apa kira-kira? Memberikan manfaat pada Hasil. manusia. Manfaat. Dipelihara dengan baik. Artinya bahwa dari sisi hewan ternak tersebut ya, ketika sudah masuk misalnya apa, diberikan makan ya, itu kan berarti apa? Nurut ya. Bahasanya bukan nurut, tapi apa? Taat ya dan tunduk. Nah, ini kan apa? Dari siapa? Hewannya. Nah, artinya ketika hewan itu telah diperhatikan, telah diurus, telah dijaga, maka dia harus taat, dia harus tunduk, ya, dia harus nurut ya. Nah, maka setelah sebelumnya di surat-surat sebelumnya itu menyebutkan hukum-hukum, menyebutkan ajaran-ajaran, bahkan disebutkan bahwa nikmat-nikmat Allah itu telah disempurnakan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina, dalam surat Al-Maidah ayat 3 itu. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan segalanya kepada manusia. Nah, dari sisi manusia itu tinggal apa? Tinggal ketaatannya, tinggal kepatuhannya. Sebagaimana ya hewan itu apa? Diurus, dijaga, ya diperhatikan. Maka yang diminta darinya itu tinggal ketaatan, tinggal kepatuhan. Setelah diberikan segalanya, Allah telah memberikan segalanya dalam surat apa? Al-Baqarah ayat 29 ya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi Jami'an. ya. Nah, surat Al-Baqarah ayat 29 ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan untuk kalian segala sesuatu agar kalian apa? Mengambil manfaatnya. Artinya Allah telah memberikan segalanya, telah memberikan fasilitasnya. Tinggal apa? Tinggal disyukuri. Nah, bentuk dari kesyukuran itu adalah ibadah. Jadi ibadah itu adalah bentuk kesyukuran, bentuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segalanya. Itu definisi ibadah ya. Mudahnya seperti itu. Jadi ketika seseorang itu beribadah, hakikatnya dia sedang berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan segalanya untuknya. Nah, tapi itu apa? Terkait ya pendalaman lah dari surat Al-An'am yang dikaitkan dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Taib. Berikutnya, status dari surat ini adalah surat Makkiyah. Artinya surat ini ya turun sebelum hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Dan kita tahu bahwa surat-surat yang berstatuskan Makkiyah artinya menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang Turunnya di Mekah. Akidah. menjelaskan tentang Tauhid. Akidah. tauhid ya. Menjelaskan tentang tauhid, menjelaskan tentang akidah, menjelaskan tentang kebenaran risalah Islam, bahkan menjelaskan tentang fenomena-fenomena alam yang dengannya apa? Membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan karakteristik apa? Surat-surat yang bertemakan Makkiyah ya. Nah, yang paling ditekankan adalah pembahasan tauhidnya.
yang semua akan bermuara kepada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan manusia dan jin kecuali agar mereka hanya menyembahku, menyembah Allah Subhanahu wa taala, dengan ayat-ayat yang memiliki nilai seperti itu. Nah, maka kemudian mengajak, ya, untuk senantiasa bertauhid, berakidah. Dan ketika seseorang itu telah berakidah, bertauhid, artinya apa? Artinya dia telah memaknai dirinya sebagai manusia yang sempurna, manusia yang merdeka, ya, yang tidak terbelenggu, ya. Nah, oleh karenanya problem terbesar dari sifat jahiliyah itu apa? Apa problem terbesar dari sifat jahiliyah? Adalah tidak mau mengupgrade diri, tidak mau mengupgrade dirinya. Nah, artinya apa? Artinya bahwa problem terbesar dari sifat jahiliyah itu adalah tidak bisa memaknai dirinya sebagai manusia, bahwa dia sebagai manusia itu kemudian keberadaan dia sebagai manusia di muka bumi ini dia nggak paham, dia nggak tahu bahwa dia sebagai manusia itu dia harus menghambakan diri kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan dia berada di muka bumi ini adalah dengan menggunakan segala fasilitas yang Allah berikan untuk mencapai tingkat tertinggi kelak di akhirat. Itu yang tidak dimiliki oleh orang-orang jahiliyah. Berbeda dengan orang-orang yang memiliki risalah, bahwa jelas hidupnya, jelas dalam mendefinisikan dirinya, langkahnya, dan juga tujuannya. Baik, itu terkait status surat Al-An'am adalah Makkiyah. Kemudian jumlah ayat ini adalah 165 ayat. Jumlah katanya 3.100 kata. Jumlah hurufnya 12.935 huruf, ya. Surat sebelumnya surat Al-Maidah, surat setelahnya surat Al-An'am. Urutan secara mushaf dia adalah urutan ke-6. Urutan secara turunnya, secara historinya, ya, adalah ke-55 setelah surat Al-Hijr, ya. Taib. Berikutnya untuk mengenal surat Al-An'am ini, sebagaimana yang kita jelaskan, ya, bahwa nama surat, ya, itu secara umum bahkan hampir semuanya kecuali beberapa surat itu selalu disebutkan dalam surat tersebut, ya. Nah, maka nama surat Al-An'am ini pun disebutkan dalam surat ini sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Di ayat ke-136, 139, ya, dan 142, ya. Nah, taib. Jadi ada 3 kali pengulangan untuk nama Al-An'am disebutkan di surat ini, 136, 139, dan 142. Nah, kita lihat di sini di ayat ke-136 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alu lillah, dan mereka menjadikan di sini memberikan, menyediakan,
mengatur, wa ja'alu lillah, dan mereka menyediakan, mengatur, memberikan lillah untuk Allah Subhanahu wa taala. Mimma dara'a minal harthi wal an'ami nasiban. Dan mereka menyediakan sebagian dari hasil tanaman dan hewan ternak yang diciptakan Allah. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Faqalu hadza lillahi bizamihim. Lalu mereka berkata, ini bagian untuk Allah Subhanahu wa taala menurut keyakinan mereka. Bizamihim di sini bukan sebatas dugaan ya, tapi keyakinan. Mereka yakin bahwa apa yang mereka miliki ini itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka yakini juga bahwa yang mereka miliki ini diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Faqalu hadza lillahi bizamihim wa hadza lisyurakaihim. Dan ini untuk berhala-berhala kami. Coba praktek ini dalam istilah kita disebut dengan apa? Syirik. Apa? Sekuler. Tahu ya? Sekuler. Sekuler itu hakikatnya apa? Memisahkan urusan agama dan dunia. Sekuler itu hakikatnya adalah mengatur-ngatur Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Allah diatur oleh mereka. Itu kan penyakitnya Yahudi kan? Mengatur Allah ya. Bahwa yang berhak untuk memiliki anak perempuan itu siapa? Itu Allah bagi keyakinan mereka. Sementara apa? Mereka itu apa? Berlepas diri, ya, merasa hina, merasa malu ketika apa? Memiliki anak perempuan dan seterusnya. Nah, maka itulah apa? Penyakit dari sekuler, mengatur-ngatur Allah Subhanahu wa taala, bahkan ya, tanda kutip memaksa ya, untuk sesuai dengan kehendak kita. Padahal semuanya kita tahu ya dalam naungan kehendak aturan Allah Subhanahu wa taala. Sementara ya di sini mereka apa? Mengatur bahwa ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami. Nah, ini kan terkait masalah akidah, terkait masalah tauhid. Artinya di awal-awal ya ketika apa? Ayat ini turun atau ayat-ayat lain ya yang statusnya apa? Makiyah, itu bobotnya seperti ini. Agar apa? Benar-benar ya lurus akidah dan tauhidnya. Kenapa demikian? Kita tahu bahwa hubungan erat ya antara akidah dengan amalan ya. Apabila akidahnya rusak, jelas bahwa amalannya pun akan rusak. Sebagai contoh surat apa? Yang dijelaskan dalam surat Al-Ma'un ya. Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang rusak keyakinannya karena rusak dalam keyakinan hari kiamat? Apa yang terjadi jika rusak keyakinan apa terhadap hari kiamat? Apa menghardik apa anak yatim, bahkan apa fawailul lil musallin, celaka tuh orang-orang yang sholat. Kenapa mereka bisa celaka? Keyakinannya apa? Telah salah. Nah, maka apa dididik 13 tahun kita tahu bagaimana apa pendidikan tauhid, akidah yang dengannya tadi ya bahwa semua itu adalah untuk memastikan bahwa dalam hal ini adalah para sahabat sebagai generasi pertama itu memaknai ya keberadaan apa diri mereka dan mampu memaknai manusia sebagai manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya apa? Kita tahu ketika Islam itu kan apa?
menyerahkan segalanya kan, akan datang nanti apa di ayat ini ya, yang menjelaskan tentang penyerahan secara utuh ya, penyerahan secara kafah. Nah, taib. Dan di ayat-ayat lain pun apa terkait 3 ayat ini secara penekanan sama ya, untuk apa menekankan tauhidnya, akidahnya. Taib. Berikutnya kita masuk di pembahasan munasabah surat Al-An'am ya, keterkaitan dengan surat Al-An'am. Di sini kita coba pahami ya dari surat Al-Maidah yang telah kita pelajari di 2 pertemuan sebelumnya. Surat Al-Maidah ya, itu menjelaskan akan kesempurnaan syariat Islam ya. Di ayat ketiga, al-yauma akmaltu lakum, sebagai agama yang diridhoi. Maka awal ayat surat Al-An'am itu menjelaskan pujian hanya milik Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Menunjukkan bahwa kesempurnaan Islam itu mutlak, itu adalah pujian untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan agama Islam. Dan ketika agama Islam itu disempurnakan, maka Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya itu memperhatikan hamba-hambanya. Ketika Allah telah mensifati bahwa manusia itu diciptakan secara lemah, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu diciptakan ya dalam keadaan lemah ya, maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan, menginginkan kemudahan untuknya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Nah, dialah Allah yang menginginkan kemudahan untuk manusia dan tidak menginginkan kesulitan. Itu semua alhamdulillah, pujian yang hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memperhatikan hamba-hambanya. Bahkan kita tahu bahwa taklif ya, ajaran Islam itu dilihat dari batas maksimal kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Allah tidak akan membebani ya untuk manusia melainkan batas maksimal yang bisa dia lakukan. Jadi ketika surat Al-Maidah itu menjelaskan kesempurnaan hukum-hukum, kesempurnaan syariat-syariat, bahkan dijelaskan dengan apa? Jelas, al-yauma akmaltu lakum dinakum, maka awal surat Al-An'am itu diawali dengan hamdalah ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dipuji secara sempurna, baik secara zatnya, baik secara perbuatannya, baik secara nama-namanya, baik secara sifat-sifatnya. Kesempurnaan di atas kesempurnaan ya. Baik. Berikutnya surat Al-Maidah menjelaskan hujjah yang disampaikan kepada ahlul kitab dan orang-orang munafik. Sementara surat Al-An'am menjelaskan tentang hujjah tauhid kepada orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik. Artinya ada kesamaan untuk sama-sama menguasai hujjah itu sendiri. Dan kita tahu bahwa al-ilmu syar'i, ilmu syar'i itu adalah apa? Coba yang bisa mendefinisikan ilmu syar'i itu adalah apa? Ilmu yang sesuai dengan firman Allah dan as-sunnah. Al-Quran, sunnah, dan ijma sahabat. Itu dari sisi sumber ya.
Nah, sekarang dari sisi pembahasan tuh gimana? Oh, bingung. Kenapa bingung? Ini pelajaran paling mendasar ya. Dan Hanya mengesahkan Allah. ana yakin semua pernah mendengar mungkin. Ini tinggal dipancing aja biar keluar. Artinya bahwa al ilmu syar'i itulah ilmu yang sering kita dengar, ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bid dalil bil adillah. Redaksi ini pernah didengar nggak? Ya, Ustaz. Itulah ilmu syar'i ya. Ilmu syar'i itu, apalagi yang udah tuntas usul salasa kan, kemana tuh ilmunya? Tapi artinya bahwa ilmu syar'i itu adalah ilmu yang pembahasannya itu ma'rifatullah, ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil Islam bidalil, ya. Mengenal Allah, mengenal nabinya, dalam hal ini adalah Rasulullah, kemudian mengetahui Islam dengan dalil, dengan bukti. Nah, maka surat Al-Maidah dengan surat Al-An'am itu menekankan bagian yang ketiga, bahwa ketika dalam berislam itu ma'rifatu dinil Islam bidalil, harus ada buktinya, harus ada dalilnya. Itulah yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi ma'rifatul haq bidalil, ya. Mengetahui kebenaran itu dengan dalil, dengan bukti sampai pada tahap yakin. Nah, itulah iman, ya, itulah iman, itulah percaya. Itulah percaya. Coba kalau ditanya ya, kapan seseorang itu pada level ya meyakini sesuatu. Kapan seseorang itu bisa merasakan dirinya itu benar-benar percaya kepada sesuatu? Melihat, mendengar, dan melaksanakannya. Coba. Saat sudah mengetahui ilmunya. Dengan bukti yang jelas. Oke. Sambil apa sambil Taruhlah sesuatu ini adalah informasi ya, berita. Kapan seseorang itu pada level mempercayai berita yang datang kepadanya? Ketika sudah Melihat, membaca berita tersebut. melihat Yakin itu benar, Ustaz. Saat dengan kepala Ditunjukkan bukti. sendiri. gimana? Saat melihat. Oke. Yang lain? Melihat, Yang terpercaya, Ustaz. melihat Gimana? kejadiannya. Melihat, berarti kan melihat kan? Lihat. ainul yakin. Bagaimana? Ketika menyampaikannya adalah yang bisa percaya. Itu rumusnya ya. Mencapai rumus itu tuh kan ada prosesnya. Ini Ana sedang apa? Sedang mengajarkan metodologinya ya. Gimana caranya? Dengan mengilmui. Dengan mengilmuinya. Apalagi? Mengenal. Dengan mengetahui dalilnya. Ana sedang mengajarkan langkah-langkahnya ya. Artinya bahwa ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin itu sudah pada apa hasilnya. Sekarang mencapai itu bagaimana? Dengan mempelajarinya, Ustaz. Mempelajari, oke. Yang lain apa? Meyakini bahwa Allah itu ada. Baik. Ini hal-hal yang artinya butuh penyederhanaan ya, agar kita paham dan kemudian bisa menyampaikan kapan seseorang itu dalam hal ini adalah berita itu sampai kepadanya, kemudian dia pada level yakin, percaya, membenarkan tuh gimana caranya. Pertama ya, dilihat siapa yang menyampaikan itu kan. Artinya kalau yang menyampaikan itu adalah orang yang kita kenal tidak tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong. Artinya walaupun kita tidak melihat informasi itu, tapi dia yang mengucapkan, kita sudah pada level meyakininya, percaya. Ini yang pertama. Ini namanya metodologi ya.
Langkah-langkah kedua apa? Kedua. Mengetahui sesuatu yang semisalnya. Mengetahui sesuatu yang semisal dengannya. Artinya kita nggak tahu informasi itu, tapi kita tahu yang semisal dengan itu. Kita pasti apa? Membenarkannya. Ketiga apa? Konsistensi, yang menyampaikannya orang yang konsistensi dari waktu ke waktu, Ustadz. Ya, artinya apa? Artinya yang ketiga apa? Kita langsung melihatnya itu kan termasuk ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga ketika semua orang itu telah membenarkannya. Artinya apa? Kalau semua orang sudah membenarkannya, pasti kita pun apa? Membenarkan. Dan seterusnya itu kan diantara apa? Cara-cara yang dengannya kita apa? Merasakan dan pasti akan apa? Meyakini sesuatu. Nah, maka kembali ke poin tadi ya, bahwa ma'rifatud dinil Islam bidalil itu yang ditekankan di sini dalam surat Al-Maidah dan apa surat Al-An'am. Setelah kita menguasai dalil itu, nah langkah berikutnya adalah bagaimana kemudian kita menyampaikan dalil itu kepada orang-orang yang memiliki tipe yang berbeda-beda. Karena kita tahu bahwa tabiat manusia itu kan berbeda-beda. Gak bisa apa disamakan, dan memang gak pernah bisa. Bagaimana kita kemudian dengan hujah yang sama itu menyampaikan kepada orang yang berbeda, 4 orang yang berbeda. Padahal apa hujahnya sama. Ini kan poin berarti. Yang apa harus ditingkatkan. Baik, ini yang ditekankan di apa munasabah antara surat Al-Maidah dan surat Al-An'am. Nah, yang terpenting apa? Yang terpenting nggak berhenti belajar ya. Nah, itu kan poinnya di situ. Ya, artinya bahwa ketika ada tekad yang jujur, yang sungguh-sungguh mau belajar, pasti apa? Ada jalannya. Idza shadaqal azmu wa dhahas sabil. Jika tekadnya jujur, pasti jalan-jalannya itu akan dimudahkan. Baik. Berikutnya, kandungan umum dari surat Al-An'am ya. Surat Al-An'am ini adalah surat Al-An'am itu menjelaskan tentang kewajiban. Nah, berarti kata kuncinya apa? Kewajiban. Wajib berarti. Nah, yang artinya harus dijalankan. Jika tidak dijalankan, nah ada hukuman. Ada hukuman. Kewajiban bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh di antara pembahasan tauhid ya, dan yang paling utama adalah beriman kepada Allah kan. Coba kalau kita pahami ya redaksi beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, pertama beriman. Apa makna dari beriman? Percaya. Percaya. Apalagi? Meyakini. Apalagi? Membenarkan, Ustaz. Membenarkan. Apalagi? Menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan, Ustaz. Panjang banget ya. Ini baru memahami secara bahasa dulu, dan ini penting ya, bahwa memahami istilah syar'i ya secara bahasa itu poin penting, dan jangan pernah membatasi pemahaman itu dengan satu kata. Artinya ketika ada kata iman ya, sebagai contoh ya, iman itu artinya apa? Artinya jangan sampai kita belajar jauh-jauh ya, banyak-banyak, tapi secara pondasi ya kita nggak punya nggak punya pegangannya. Ini poin bahwa yang ingin disampaikan adalah kita harus memahami ya setiap istilah syar'i ya dengan pengertian bahasanya, pengertian istilahnya secara umum, atau bahkan pengertian dari para ulama. Itu poin tuh. Contoh seperti iman.
iman itu secara bahasa, nah kita tahu kita berbahasa Indonesia, artinya harus kaya akan kosakata bahasa Indonesia. Percaya, yakin, membenarkan, memastikan. Itu kan berarti memahami makna iman. Artinya bahwa beriman kepada Allah maknanya adalah percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, membenarkan Allah. Nah, itu baru secara apa? Bahasa. Sekarang bagaimana mendalami beriman kepada Allah? Apa makna dari meyakini Allah itu apa? Yang itu ya Ustaz, Mengakui beriman bukan, yang Ustaz? pertama beriman dengan adanya Allah, Melaksanakan perintahnya Ustaz, menjauhi larangannya, berakhlak mulia. Rob satu-satunya Gimana? kepada Mengakui Ustadz. Cukup. Anak satu orang tadi siapa? Ibu siapa? tadi Melaksanakan ini perintahnya. ya. Yang lain diam. Yang lain diam pertama ya. Nah, ya, Tip, yang dilanjut. pertama Sama apa? iman dengan adanya keberadaan Allah. Kemudian Kedua? yang keduanya itu bahwa Allah adalah Rob satu-satunya. Oke. Yang ketiga beriman kepada nama dan sifat Allah. Nah, maka inilah apa pendalaman dari makna beriman kepada Allah. Jadi, nah itu belajar ya. Bahwa belajar itu dimanapun semua belajar silahkan kepada guru siapapun. Namun apa yang didapat itu harus kemudian dibangun bangunannya oleh siapa? Oleh kita. Jangan asal belajar sana, belajar sini kepada siap enggak, tapi apapun yang dipelajari, faidah apapun yang didapat, kemudian kita punya konsepnya. Kita bangun, oh ini faidahnya. Di sini kita bangun apa? Bangunannya. Contoh beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah itu maknanya adalah yakin Allah itu ada. Yakin Allah itu ada di mana? Di atas langit, di arash. Yang namanya ada pasti berwujud. Yang namanya wujud pasti punya nama, pasti punya sifat. Itu apa? Itu adalah pendalaman dari beriman kepada Allah. Yakin Allah berbuat. Nah, sekarang apa dampaknya? Nah, dampak dari beriman kepada Allah dengan makna tadi adalah menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu kan konsep semua. Dan semua itu ya dibangun, dipelajari, ya dibuat apa? Dibuat puzzle-puzzlenya dan seterusnya. Nah, Tip, kembali ke sini ya. Ini salah satu contoh ya. Dan apa? Kita akan buka kelas ya, prinsip rukun-rukun iman. Yang artinya apa? Ini hal yang yang dasar lah, dan diusahakan penyampaian dengan sederhana dulu ya. Karena yang menyampaikan pun artinya ya sedikit lah yang diketahui ya, yang penting bisa dipahami. Nah, Taib, kembali ke poin ini ya, bahwa kewajiban bertauhid kepada Allah Ta'ala setelah jelas, nah ini datangnya kebenaran dan kesempurnaan ajaran Islam, akan datang nanti ayatnya, sehingga manusia harus menggunakan akalnya. Nih, akal bukan artinya untuk menyampingkan akal. Dalam beragama itu mutlak butuh akal, nggak boleh dikesampingkan. Mutlak butuh akal. Apa dalilnya coba? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Itu dalilnya. Allah menghendaki kebaikan untuk hambanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pemahaman. Bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan pemahaman kecuali dia menggunakan apa? Menggunakan akalnya. Artinya nggak bisa beragama tanpa akal, nggak bisa. Walaupun nanti secara fungsi jelas dia sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Itu kan poinnya. Tapi menyampingkan akal itu yang salah. Nah, maka menggunakan akalnya untuk menerima dan mengikuti kebenaran tersebut, ya.
Nah, oleh karenanya kan kita tahu ya dalam pembahasan pendidikan itu ada namanya tahapan atau pembahasan kognitif ya, kognitif dengan rumusan taksonomi Bloom. Pernah dengar nggak? Ini yang bukan ranahnya artinya carilah ya. Nah, itu kan ada tahapan berpikir bahwa dia harus menghafal, dia harus memahami, dia harus menerapkan, dia harus menganalisis, dia harus mengevaluasi, dan dia harus menciptakan. Itu kan tahapan daya nalar ya. Akal itu digunakan. Pertama medannya hafal, harus punya hafalan dulu. Dan itu akan kita coba terapkan lah ya, agar la'allakum ta'qilun ya, agar berakal. Nah, jangan seperti binatang atau bahkan lebih hina darinya. Taib. Nah, ini penggalan ayat-ayat dalam surat Al-An'am ya, ayat 1 sampai 32 ya. Keadaan orang-orang Quraisy yang menafikan kebenaran dan melakukan kesyirikan setelah datang kepada mereka kebenaran ya. Bahkan digambarkan kepada mereka azab akhirat ya. Nah, ayat 33 sampai 73 motivasi untuk Rasulullah dalam menghadapi mereka sepanjang 12 tahun berdakwah di Mekah, bahwa circle yang tidak mendukung bukan artinya untuk membuat berhenti dari tugas yang mulia itu, tetap dijalankan, tetap dihibur, tetap dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya ayat 74 sampai 90 inilah yang sangat ditonjolkan di surat Al-An'am, kisah Nabi Ibrahim yang menghadapi berbagai kesyirikan kaumnya untuk menekankan pentingnya bertauhid, mengenal siapa ciptaan, mengenal tugas dari seorang hamba, itu ditekankan. Kemudian 91 sampai 108 keagungan Al-Qur'an dan penegasan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya bimbingan untuk Rasulullah dan para sahabat yang ditanya tentang memakan hewan sembelihan sebagaimana disebutkan tadi ya. Nah, kemudian ayat berikutnya 156 sampai 165 menegaskan bahwa jalan yang lurus ini harus diikuti dan semuanya harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya bahwa tujuannya harus benar, nah, dan caranya pun harus benar. Itu kan yang sering kita dengar ya, bahwa amalan itu diterima dengan niat yang benar, dengan cara yang benar. Baik, berikutnya terakhir adalah 2 ayat pilihan di sini ya, yang menjelaskan tadi ya tentang kewajiban mengikuti kebenaran setelah kebenaran itu datang kepada kita semua. Nah, maka ada 2 ayat. Ayat ke-44 Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma nasu, ketika mereka melupakan, mengabaikan, meninggalkan ya, melalaikan. Betul bahwa yang namanya melupakan itu ada lupa yang secara manusiawi ya, yang positif, ada yang negatif. Lupa yang positif itu gimana? Coba gimana? Dan melupakan hal-hal yang menyakitkan. Wih, ini mah pengalaman pribadi ya. Taib. Artinya adalah bahwa melupakan itu kan bisa masuk dalam nikmat kan? Nikmat. Artinya bahwa kalau kita tidak lupa-lupa ya, dalam hal ini adalah sesuatu yang menyakitkan, yang sedih, itu kan terasa berat. Namun subhanallah adanya lupa itu kan nikmat kan. Tapi ada nikmat yang sifatnya, ada yang lupa sifatnya negatif. Nah, ini nasu ya, melupakan sesuatu yang telah
sampai kepadanya, telah dia hafal, telah dia pahami dan seterusnya. Madzukiru bihi, apa-apa yang benar-benar telah datang kepada mereka. Mereka apa? Melupakannya, meninggalkannya, mengabaikannya. Fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Kami, kata Allah, bukakan, mudahkan untuknya segala pintu-pintu apapun itu, tanpa dilihat halal ataupun haram, ya. Yang mencari yang haram saja susah, apalagi apa yang halal. Itu kan fatahna alaihim abwaba kulli syai', ya. Atau bahkan membenarkan kesalahan yang dia lakukan, itu fatahna alaihim abwaba kulli syai', ya. Hatta idza farihu, sampai jika dia telah mencapai perasaan yang senang, yang nyaman, merasa aman dari apa yang telah dia lakukan, bima utu, dengan apa-apa yang kami terus berikan, istidraj berarti, ya. Akhadnahum, kami ambil secara paksa mereka, bagtatan faidahum mublisun. Mereka apa? Terdiam, putus asa, tidak bisa apa? Lari darinya. Nah, maka poinnya apa? Ketika kebenaran itu telah datang kepada kita, maka ada konsekuensinya, ada amanahnya, ya. Sebagaimana yang kita apa? Telah pelajari, ada amanah ilmu di sana yang harus diamalkan, yang harus dijaga, yang harus disampaikan, itu kan amanah. Yang kedua terakhir, nah, adalah tadi ketika orang-orang Quraisy, ya, itu kemudian mengatur Allah Subhanahu wa taala, hadza lillah wa hadza li syurakaihim, ini untuk Allah, ini untuk berhala-berhala kami. Mereka sibuk untuk itu semua. Padahal sejatinya yang harus mereka sibukkan adalah bagaimana menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku adalah diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kan Islam, ya. Inilah Islam, adalah menyerahkan secara kafah. Dan kita tahu dan telah kita pelajari, ya, bahwa antara Allah dengan hambanya itu kan apa? Berinteraksi, ya. Artinya bermuamalah, jual beli. Nah, bagaimana seorang hamba itu menjual dirinya, dan yang namanya menjual diri itu harus memastikan kualitas dari barangnya, dari yang dijualnya, karena yang akan membeli adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu innallaha jamilun yuhibul jamal. Allah itu baik, senantiasa menyukai hal-hal yang baik, ya. Dalam sebuah hadis disebutkan, ya, kullun nas yagdu, ya. Semua manusia itu apa? Beraktivitas. Yang mana aktivitas itu, ya, ada yang membuat dirinya baik, namun apa? Ada aktivitas yang dengannya membuat diri apa? Menjadi hina. Nah, bagaimana apa dengan itu semua? Dia apa? Menjadikan dirinya yang kemudian dia peruntukan untuk Allah itu baik, itu berkualitas tinggi. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Alhamdulillah selesai di pertemuan surat Al-An'am ini. Alhamdulillah satu pertemuan, ya. Semoga apa? Bermanfaat. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita masuk di surat Al-A'raf, dan sejatinya kita pernah bahas, ya, kandungan umum tentang surat Al-A'raf. Insya Allah kita akan sampaikan kembali terkait kandungan umum dari surat Al-A'raf. Barakallahu fikum. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam. Ustadz, kalau disebutkan suratnya turun misalkan di urutan ke-50, apakah maksudnya turun sebagian atau awal-awal surat atau bagaimana Pak Ustadz? Itu, nah ini poin, ya. Oleh karenanya apa? Mempelajari Al-Quran itu, ya, itu selaras dengan apa? Dengan mempelajari sirahnya berarti.
Dan sirahnya itu adalah sirahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ada yang turun secara sekaligus, ya, ada yang turun apa, kemudian berkala, ya, bertahap sesuai dengan apa kebutuhan saat itu yang paling relevan, ya, untuk kebutuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Baik, demikian ya. Jazakumullah khair, Pak Ustadz. Dawi silakan. Ustadz izin bertanya. Iya, silakan. Kan di surat Al-An'am ini di pertamanya dari Alhamdulillah ya Ustadz. Katanya ada 5 surat yang sama. Yang awalnya ada Alhamdulillahnya. Apakah ada terkaitan dengan 5 surat yang pertamanya Alhamdulillah gitu Ustadz? Ya, artinya apa? Memang ada ya, memang ada apa surat-surat yang dimulai dengan hamdalah, bahkan apa dengan subhana itu pun ada ya. Nah, dan itu akan apa? Akan kita lihat nanti ya, dilihat dari ya salah satunya apa? Keterkaitan ya dengan surat sebelumnya, surat setelahnya, atau bahkan apa? Kandungan dari surat tersebut. Nah, maka betul bahwa di sana ada surat yang dimulai dengan hamdalah. Pertama Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah. Kedua apa? Al-An'am, Al-Kahfi, Saba dan Fatir. Nah, baik ya. Saba dan Fatir. Nah, maka bagaimana memahami itu ya? Tadi dijelaskan ya, salah satunya apa? Dengan melihat surat sebelumnya. Dan juga apa dalam surat Al-Kahfi itu, nah, itu kan pun demikian ya, bahwa dimulai dengan Alhamdulillah itu menjelaskan apa tentang, nah berarti kan kita, iya artinya kan kita harus apa mempelajari dan memahami apa di antaranya surat sebelumnya tentang surat Al-Isra. Surat Al-Isra dengan surat Al-Kahfi itu sama-sama menjelaskan tentang perjalanan. Yang artinya ketika seseorang itu memulai perjalanan maka mengucapkan subhana, kita tahu kan bagaimana doa berpergian? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbika lamunqalibun. Dan apa dan ketika sampai pada tujuan alhamdulillah itu kan diantara apa tadabbur lah dan seterusnya. Baik. Ada lagi silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya, salam. Ustaz, yang dibilangin sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, itu di surat Al 162 ya Ustaz ya? Iya. Itu sama dengan doa iftitah yang kita ucapkan sehari-hari sholat. Iya, di antara apa doa iftitah yang apa yang diajarkan ya seperti itu ya, ada redaksi apa demikian. Tapi doa iftitah ini juga bukan satu ya, ada beberapa macam, ada lagi yang lainnya Ustaz. Banyak ya, bermacam-macam. Banyak, ya. Tapi ini masuk ya 162 termasuk seperti doa iftitah itu. Ya, betul. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Baik, cukup ya sampai di sini. Semoga apa bermanfaat. Insya Allah apa kita lanjutkan di pekan depan ya di surat Al-A'raf. Silakan apa dibaca-baca dan di murojaah ya apa yang telah dipelajari. Baik, barakallahu kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Semoga Ustaz dan kita semua sehat selalu. Amin. Syukran Ustaz, jazakallah khairan.